semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang asmara di Agustus bulan ini. Jadi bagaimana asmaramu, bagaimana kehidupan percintaanmu, bagaimana love life-mu di bulan Agustus ini. Seperti biasa silahkan memilih antara PL 1, PL kedua, dan PL ketiga. Di antara ketiga PL ini mana yang paling menarik hati kalian? Sarannya adalah pilihlah pilihan pertama kalian atau pilih menurut intuisi kalian. Jangan terlalu lama memilih karena takutnya nanti akan bias antara hati kalian atau intuisi kalian dengan pikiran atau logika kalian. Oke, jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih PL 1. Jadi di bulan Agustus ini bagaimana asmara kalian? Bagaimana love life atau percintaan kalian khususnya untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Oke, di sini ada The Tower dan Eight of Swords, 8 pedang. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran 1, kondisi asmara atau percintaan kalian di bulan Agustus ini mungkin akan mengalami beberapa permasalahan, situasi yang tidak nyaman ataupun juga konflik antara kamu dengan pasanganmu atau kamu dengan orang yang saat ini dekat dengan kamu. Bisa juga permasalahan yang sudah kalian miliki sebelumnya akan memuncak bulan ini atau akan menjadi lebih rumit, akan semakin tidak nyaman. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran 1, kalian disarankan untuk selalu menjaga kejernihan pikiran kalian. Kalian harus selalu mendengarkan isi hati kalian agar bisa memberikan solusi atau jalan keluarnya. Jadi jangan semakin menuruti ego kalian, jangan tenggelam dalam emosi negatif kalian, jangan juga terus-terusan overthinking. Jadi kalian harus bangkit, kalian harus menjaga kejernihan pikiran kalian, kalian harus mengelola pikiran kalian sendiri. Jangan malah kalian itu ditenggelamkan oleh emosi negatif atau pikiran-pikiran buruk kalian gitu. Karena kemungkinan semakin memanasnya atau semakin rumitnya masalah itu cukup besar di bulan ini, sehingga dari kaliannya sendiri itu harus bisa berusaha atau mengusahakan dari internal kalian dulu. Karena situasinya memanas, situasinya nggak enak, situasinya nggak nyaman. Jadi dari kaliannya sendiri itu harus bisa memanajemen, mengelola, mengatur diri kalian sendiri mulai dari pikiran dan perasaan atau hati kalian, supaya masalah yang sudah ada, situasi yang tidak nyaman yang mungkin sudah berjalan sejak bulan-bulan sebelumnya itu tidak semakin rumit, tidak semakin parah permasalahannya. Jangan sampai kalian kehilangan orang yang kalian sayangi hanya karena kalian gak mau ngalah, kalian gengsi, kalian maunya menang sendiri, kalian menuruti ego kalian gitu. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Nah, jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari ketika pasangan kalian mungkin sudah pergi atau ketika hubungan kalian sudah semakin sulit untuk diperbaiki. Nah, untuk teman-teman di tebaran 1, di sini pun ada kemungkinan datangnya orang ketiga atau mungkin juga datangnya atau kembalinya masa lalu kalian di antara hubungan kalian saat ini. Jika benar demikian, jika benar ada potensi orang ketiga atau masa lalu kalian kembali datang ke dalam kehidupan asmara kalian saat ini, jangan menuruti ego, jangan terbawa suasana sampai akhirnya kalian menyakiti pasangan kalian saat ini. Gitu. Apalagi sekarang ini
sampai nanti awal September Venus retrograde gitu. Nah, momen retrograde ini biasanya akan mendatangkan kembali masa lalu kalian. Juga kemungkinan datangnya pihak ketiga yang berpotensi mendatangkan masalah konflik di antara kamu dan pasanganmu saat ini, atau di antara kamu dengan orang yang saat ini dekat dengan kamu gitu. Jadi untuk teman-teman di PL1 bulan ini bisa dibilang red flag, dalam artian kalian harus lebih waspada, kalian harus lebih hati-hati, harus lebih mindful atau sadar atas segala sesuatu yang kalian ucapkan dan lakukan. Jangan sampai masalah yang mungkin sudah kalian miliki sebelumnya itu berlarut-larut atau semakin parah. Juga jangan sampai yang bulan sebelumnya nggak ada masalah malah jadi ada masalah karena kalian sembrono atau kalian tidak mindful, kalian tidak berhati-hati, tidak waspada dalam menjalin hubungan dengan pasangan kalian. Mentang-mentang udah kenal deket, mentang-mentang udah berhubungan lama, lalu kamu bersikap semena-mena terhadap pasanganmu. Nah, sifat atau sikap-sikap seperti itu juga rawan menimbulkan masalah saat ini. Nah, juga ketika ada di antara kalian, teman-teman PL1 yang merasa tidak bahagia dalam hubungan kalian, jangan berpikir bahwa yang harus diubah adalah pasangannya, tapi berpikirlah yang harus diubah adalah suasananya. Jika kamu bosan, rasanya nggak menyenangkan, rasanya hubungan kalian stuck, jangan kepikiran untuk nuker pasangan atau yang diganti pasangannya. Tapi yang harus dimodifikasi, yang harus diimprove adalah suasana kalian. Entah kalian meluangkan Q time yang lebih banyak lagi, yang lebih sering lagi, atau kalian menciptakan atau memiliki goals bersama. Yang intinya adalah mengubah suasana yang tadi stuck, yang tadi bosan itu menjadi seru lagi, menjadi menyenangkan lagi gitu. Jadi supaya hubungan kalian itu tetap harmonis. Oke, saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran 1. Jadi intinya bulan Agustus ini kalian harus lebih waspada, kalian harus lebih mindful karena masalah yang sudah ada sebelumnya mungkin akan memuncak atau akan semakin rumit di bulan ini. Juga yang belum ada masalah atau yang tidak ada masalah di bulan-bulan sebelumnya, bulan ini ada kemungkinan datangnya masalah tersebut. Jadi kalian harus meminimalisir adanya masalah atau konflik dengan pasangan kalian atau dengan orang yang saat ini dekat dengan kalian. Ya, pertama kali ya dengan menjaga sikap kalian sendiri, ucapan, sikap kalian itu harus tetap menghormati, mengapresiasi pasangan walaupun udah lama bersama gitu. Oke? Saya pikir cukup itu untuk tebaran 1. Saya akan lanjut ke tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua. Jadi bagaimana kisah percintaan kalian bulan ini? Bagaimana love life kalian teman-teman PL kedua di bulan Agustus ini? Oke. Two of Cups dan Ace of Wands. Oke, jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, peluang romansa baru terbuka lebar untuk kalian. Jadi kemungkinan kalian akan bertemu dengan jodoh, bertemu dengan orang yang kalian tunggu selama ini, bertemu dengan soulmate kalian, bertemu dengan belahan jiwa kalian. Itu cukup besar bulan ini. Itu untuk teman-teman yang masih single. Jadi mungkin kalian selama ini mengharapkan jodoh kalian segera bertemu dengan the one kalian, segera bertemu dengan jodoh kalian, segera dipersatukan atau secret union dengan jodoh kalian itu terbuka lebar bulan ini gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua yang masih single, cobalah untuk lebih banyak membuka relasi baru bulan ini. Join komunitas-komunitas yang positif atau sesuai hobi atau kegemaran kalian. Mungkin juga reconnecting dengan teman-teman lama kalian. Kumpul sama teman-teman kalian, sahabat kalian, intinya luangkan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi, untuk berelasi, karena siapa tahu dalam
sosialisasi tersebut kalian bisa bertemu dengan Tuhan kalian. Banyak-banyakin main, banyak-banyakin keluar rumah. Jangan kerja pulang, jangan kuliah pulang, karena kemungkinannya kalian untuk bertemu jodoh kalian di bulan ini cukup besar. Itu untuk teman-teman yang masih single. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah couple atau teman-teman yang sudah berpasangan, chance atau kesempatan kalian untuk memiliki deeper komitmen atau komitmen yang lebih dalam lagi, hubungan yang lebih solid lagi itu juga besar bulan ini. Jadi somehow banyak kesempatan, banyak peluang bagi kamu dan pasanganmu untuk memiliki intimate time gitu, untuk memiliki waktu-waktu intim, waktu-waktu yang berkualitas. Jadi manfaatkan situasi yang romantis di bulan ini untuk mempererat hubunganmu dengan pasanganmu, untuk memperjelas goals kalian atau arah hubungan kalian itu mau dibawa kemana. Nah, ketika waktunya memang pas, keduanya sedang good mood, situasinya sedang nyaman, cobalah untuk membuka percakapan dengan pasanganmu, mungkin tentang goals kalian ke depannya, visi hubungan kalian. Intinya adalah untuk memperdalam komitmen hubungan tersebut gitu, karena bulan ini untuk teman-teman di tebaran kedua ibaratnya itu sangat kondusif bagimu untuk menciptakan romansa yang hangat dengan pasanganmu. Itu untuk teman-teman yang sudah couple gitu. Jadi jangan biarkan golden moment, ibaratnya momen yang pas ini, momen yang tepat ini, yang kondusif ini untuk mempererat hubunganmu dengan pasanganmu supaya semakin harmonis, supaya semakin hangat, supaya semakin solid. Jangan mengedepankan ego, misalnya kalau ada masalah ya udah, masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadakan. Jadi utamakan keharmonisan hubunganmu gitu, karena mau gimana pun juga misalnya kalian berantem, gak penting siapa yang benar siapa yang salah, tapi yang terpenting adalah kalian bisa selalu bersama gitu. Oke, saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Jadi intinya bulan ini untuk teman-teman yang single, kemungkinan kalian untuk mendapatkan pacar baru, kekasih baru, atau mungkin langsung ketemu jodoh kalian itu cukup besar bulan ini. Jadi banyak-banyaklah bersosialisasi, traveling, keluar rumah, main, atau ketemu sama teman-teman kalian, atau mungkin juga join komunitas gitu, karena siapa tahu dalam kegiatan itu kalian akan bertemu dengan seseorang yang mungkin sudah kalian nantikan selama ini. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang sudah couple, intinya lebih berusahalah untuk menciptakan hubungan yang baik, hubungan yang hangat dan harmonis gitu, karena peluangnya, kesempatannya dan situasi bulan ini itu sangat kondusif untukmu membuat hubungan kalian itu semakin deeper komitmennya gitu. Manis sekali untuk teman-teman di PL kedua. Oke, saya pikir cukup ya itu untuk PL kedua. Next saya akan lanjut ke PL ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga. Jadi, bagaimana kisah cintamu, percintaanmu, asmaramu, love life-mu di bulan Agustus ini untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga? Eight of Pentacles dan Three of Swords, 3 pedang dan 8 koin. Jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga, kisah cintamu bulan ini, bulan Agustus ini sebenarnya tergantung dengan bagaimana kamu memanage dirimu sendiri gitu. Ketika kamu bisa menempatkan dirimu di posisi yang tepat gitu. Jadi kalau kamu mungkin bisa menghandle bad moodnya kamu bisa menghandle perasaanmu, kamu bisa mengelola pikiranmu sendiri, maka kondisi asmaramu akan baik-baik saja bulan ini. Itu meskipun tidak ada hal yang wow banget, tidak ada hal yang kabar baik yang sangat menggembirakan, tapi akan baik-baik saja gitu, nggak ada red flagnya. Sebaliknya, ketika kamu tidak bisa
memanage diri kamu sendiri, tidak bisa mengelola overthinkingmu, bad moodmu, kamu terus-terusan ke bawah suasana, ke bawah negatif thinking. Nah, disitulah kamu akan merugikan diri kamu sendiri. Karena kamu akan mendatangkan masalah yang tidak nyaman, masalah yang menyakiti dirimu sendiri. Karena kamu overthinking, kamu nggak mengelola itu, kamu ngebiarin aja tetap overthinking, akhirnya kemana-mana ributlah dengan pasangan kamu. Tapi ketika kamu bisa menghandle overthinkingnya kamu, cemburuannya kamu mungkin, marahnya kamu, pokoknya perasaan-perasaan negatif yang sebenarnya itu berasal dari pikiranmu sendiri. Ketika kamu bisa mengelola itu, ketika kamu bisa menghadapi perasaan negatifmu sendiri, maka hubunganmu akan baik-baik saja, akan lempeng-lempeng aja. Jadi nggak ada hal yang baik banget, nggak ada hal yang wow banget bulan ini, tapi juga nggak ada pertengkaran hebat. Tapi ketika kamu malah tidak bisa menghadapi diri kamu sendiri, kamu tidak bisa mengelola perasaanmu sendiri, maka kamu yang akan sakit hati, kamu yang akan sebel sendiri, kamu yang akan kesel sendiri. Mungkin pasanganmu sedang sibuk, sedang repot, dia sedang punya prioritas lain. Nah, kamu overthinking, kenapa ya dia berubah, kenapa dia yang semula perhatian jadi luntur perhatiannya. Padahal sebenarnya pasanganmu tuh nggak ngapa-ngapain, hanya saja bulan ini dia memang lagi repot. Dia lebih sibuk daripada sebelumnya, atau dia punya prioritas lain yang harus dia fokuskan, yang menguras perhatiannya. Nah, ketika kamu tidak bisa menghandle perasaanmu, overthinkingmu, kamu curiga, kamu cemburu, berakhir pada posesif, pasti kamu akan ribut. Akhirnya yang sakit hati, yang kesal sendiri ya kamu. Karena pasanganmu gak ngapa-ngapain, dia gak macam-macam, dia gak neko-neko, murni ada kesibukan lain yang menyita perhatiannya. Itu jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga bulan ini sarannya adalah hadapi dulu perasaanmu sendiri, kelola dan selesaikan dulu perasaanmu sendiri. Jangan kamu meluapkan perasaan negatifmu itu pada pasanganmu hanya karena kamu tidak memahami dirimu sendiri. Jadi sebelum kamu mengkomunikasikan perasaanmu, terlebih dulu kamu harus memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Jadi ketika kamu mengungkapkan pada pasanganmu, yang kamu ungkapkan itu bukan perasaan negatifmu, tapi kamu benar-benar bisa membahasakan rasamu. Nah, ketika kamu sendiri nggak ngerti kamu ini sebenarnya apa yang dirasain, kamu tuh kenapa, terus kemudian kamu meledak-ledak ke pasanganmu, pasti akan ribut karena kamu sendiri nggak tahu maunya apa. Kamu sendiri belum bisa menghadapi, belum bisa mengelola, belum bisa memanajemen perasaan kamu sendiri. Jadi bulan ini mungkin effortnya akan lebih besar untuk teman-teman di tebaran ketiga. Ketika kamu mau berusaha lebih keras untuk ibaratnya shadow work gitu, untuk menghadapi perasaan negatifmu sendiri, maka hubunganmu akan baik-baik saja, akan selamat. Kamu pun akan terhindar dari konflik-konflik yang tidak menyenangkan. Tapi ketika kamu nggak mau berusaha, ketika kamu ya udahlah terserah aja, jadi kamu tidak mau ibaratnya ngerjain PR internalmu, kamu mau yang enak-enaknya aja, ya pastinya kamu akan kebawa perasaan negatifmu tersebut, yang akhirnya ribut dengan pasanganmu, yang harusnya hubungan itu baik-baik saja, yang hubungan itu bisa harmonis, tapi bulan ini akhirnya harus banyak kekecewaan, kesedihan, kekesalan, kemarahan, pertengkaran yang sebenarnya itu bisa dihindari karena problemnya itu berasal dari diri kamu sendiri, bukan berasal dari pasanganmu apalagi pihak ketiga, enggak, tapi dari pikiranmu sendiri. Kamu yang overthinking, kamu yang tenggelam, kamu yang nerus-nerusin pikiran negatifmu sendiri, padahal yang kamu takutkan, yang kamu cemaskan itu nggak ada gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga bulan ini, kehidupan asmaramu akan bergantung sepenuhnya pada sikapmu sendiri, pada usahamu sendiri. Jika kamu mau hening, kamu mau shadow work, kamu mau ngerjain PR internalmu, kamu mau berusaha memahami, mengenal dan mengelola atau menghadapi diri kamu sendiri, maka hubungan percintaanmu pun akan terhindar dari konflik. Tapi
ya itu sebaliknya, kalau kamu nggak mau ngerjain PR internal bulan ini ya pasti akan banyak ributnya. Karena sebenarnya keributan itu bukan dari pasanganmu, keributan itu berasal dari diri kamu sendiri. Jadi ibaratnya ada perang batin, ada gejolak di dalam diri kamu. Jadi kamu dituntut untuk bisa menyelesaikan itu supaya konflik itu tidak terbawa keluar, tidak terbawa di relasi kamu dengan orang lain, terutama pasangan kamu. Itu untuk teman-teman yang couple. Untuk yang single juga sama, jika kamu punya teman dekat, ya berusahalah untuk memahami diri kamu sendiri, menghadapi perasaanmu sendiri, supaya hubungan yang sudah baik, udah dekat itu tidak merenggang. Yang harusnya bisa jadian mungkin bulan September, tapi karena bulan Agustus ini kamu ibaratnya meledak-ledak, kamu meluapkan emosimu pada teman dekatmu, ya akhirnya nggak jadi-jadian bulan September nanti. Gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga, kisah cintamu bulan ini sangat bergantung pada usahamu. Jadi hasil seperti apa yang kamu inginkan, ya itulah yang harus kamu usahakan. Gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk tebaran ketiga. Saya akan menutup reading ini dengan sebuah kesimpulan. Oke, jadi see you di kesimpulan. Halo teman-temanku sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung reading ini, di kesimpulan tentang reading bagaimana kisah cintamu, bagaimana love life-mu, kehidupan asmaramu di bulan Agustus ini. Nah, untuk teman-teman di tebaran 1, kemungkinan semakin memanasnya konflik atau masalah yang sudah kamu miliki sebelumnya itu akan meningkat bulan ini. Jadi mungkin masalah yang memang sudah kalian miliki sebelumnya yang belum terselesaikan sampai bulan ini mungkin akan semakin rumit, semakin tidak nyaman. Nah, kalau sebelumnya kalian nggak punya masalah, nah kemungkinan untuk munculnya sebuah masalah, sebuah konflik antara kamu dengan pasanganmu atau antara kamu dengan teman dekatmu itu juga cukup besar bulan ini. Jadi cobalah untuk lebih mindful, lebih waspada terhadap apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu lakukan untuk teman-teman di tebaran 1. Kemungkinan munculnya pihak ketiga, kemungkinan kembalinya masa lalu atau mantan kamu juga cukup besar di bulan ini. Jadi jangan menuruti nafsu kalian untuk cheating, untuk selingkuh, untuk menduakan atau menyakiti pasangan kamu. Gitu, karena yang harus kamu fokuskan adalah masa depan. Kalau kamu udah punya pasangan, ya dialah yang harus kamu fokuskan. Jangan kamu menyakiti pasangan kamu hanya karena kamu terbawa nafsu, kebawa ego, pengen balikan sama mantan, atau pengen cheating dengan orang baru yang kelihatannya mungkin lebih baik dari pasanganmu. Itu, jadi kamu harus bisa menjaga perasaan dari pasanganmu saat ini supaya kamu pun tidak menebar karma baru. Karena siapa yang menebar karma buruk, ya pasti dia juga yang akan nanti menuai karma tersebut. Jadi untuk teman-teman di tebaran 1 lebih mindful, lebih waspada dengan apapun yang kalian ucapkan dan lakukan, karena kemungkinan munculnya konflik di bulan ini cukup besar antara kamu dan orang yang dekat sama kamu saat ini. Gitu, jangan kamu mempersulit situasimu sendiri, jangan kamu memperburuk keadaanmu sendiri. Jadi supaya masalah itu bisa terselesaikan dan tidak berakhir pada penyesalan gitu. Itu untuk teman-teman di tebaran 1. Jangan takut ya, tapi intinya adalah lebih waspada aja. Karena kemungkinan buruk itu bisa diminimalisir atau bahkan bisa dihindari asalkan kalian mindful atau sadar dengan apapun yang sedang kalian hadapi saat ini. Jadi jangan malah kebawa ego, kebawa nafsu, kebawa tindakan-tindakan yang kurang baik, tapi dikelola, dikendalikan supaya tidak semakin parah kondisinya, supaya bisa dihindari malah masalah-masalah tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk teman-teman di tebaran kedua, kemungkinan baik bulan ini kamu akan bisa bertemu dengan jodohmu. Jadi untuk teman-teman yang masih single, kalian mungkin sudah lama menantikan kedatangan atau pertemuanmu dengan jodoh atau dengan kekasih baru kalian. Nah, bulan ini, bulan Agustus ini chance-nya cukup besar. Jadi cobalah untuk meluangkan waktu, merawat diri, mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan ruang bagi orang baru dalam hidupmu. Jangan kerja pulang atau kuliah pulang, tapi
buka sosialisasi atau bersosialisasilah dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru atau dengan teman-teman lama. Intinya adalah open relation gitu, buka relasi baru, pertemanan baru, entah gabung komunitas yang positif sesuai dengan hobi atau kegemaran kalian, atau traveling, jalan-jalan, keluar, pokoknya sediakan ruang untuk kedatangan jodoh atau pasangan barumu, karena bulan ini chance-nya cukup besar untuk teman-teman tebaran kedua. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah couple, kemungkinan baiknya juga cukup besar bulan ini, di mana kalian akan mendapatkan banyak situasi yang kondusif untuk mempererat hubunganmu dan pasanganmu. Jadi somehow tuh kondisinya pas aja gitu, kondusif aja gitu untuk kamu mempererat hubunganmu dengan pasanganmu. Jadi kalau misalkan ada masalah ya, semoga itu bisa diminimalisir, bisa masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan, supaya kamu lebih fokus pada hal-hal baik di dalam hubunganmu. Supaya romansa yang lebih hangat, lebih harmonis itu bisa tercipta. Jadi hubungan kalian pun bisa lebih hangat dan lebih solid untuk teman-teman di tebaran 1, baik yang single maupun yang couple. Nah, sedangkan untuk teman-teman di tebaran ketiga, kisah asmara, kehidupan percintaan kalian bulan ini sangat bergantung dengan usaha kalian. Karena bulan ini tema bagi teman-teman di tebaran ketiga adalah tentang shadow work atau mengerjakan PR internal kalian, sisi gelap kalian, karena setiap orang kan pasti punya sisi gelapnya masing-masing. Nah, ada masa-masa di mana itu akan muncul dan harus kita selesaikan. Nah, bulan Agustus ini tema untuk teman-teman di tebaran ketiga adalah mengerjakan PR internal kalian. Jadi tidak menuruti ego kalian, tidak menuruti overthinking, ketakutan, kecemasan, cemburuan, curigaan yang tidak berdasar, supaya hubungan kalian yang semula baik-baik aja, nggak ada apa-apa, itu tetap baik gitu. Mungkin tidak ada hal yang besar, hal yang mengesankan, hal yang wow di bulan ini untuk kehidupan asmaramu, tapi setidaknya buatlah hubunganmu tetap aman bulan ini. Meski nggak ada hadiah besar, kabar baik yang besar, tidak ada hal yang wow lah intinya di kehidupan asmara untuk teman-teman di tebaran ketiga. Tapi jangan sampai malah berkonflik dengan pasanganmu hanya karena kamu tidak bisa mengendalikan perasaan negatifmu. Jadi bulan ini tuh sebenarnya untuk teman-teman di tebaran ketiga, tema utamanya adalah tentang self development atau tentang perbaikan diri, tentang perkembangan diri. Nah, ketika kalian bisa mengerjakan PR internal ini dengan baik, kalian bisa mengenal, memahami diri kalian sendiri, kalian pun tidak akan meluapkan emosi negatif kalian atau energi negatif kalian pada pasangan kalian. Jika pasangan kalian bulan ini lebih sibuk, jangan curigaan, tapi diklarifikasi dengan bahasa yang baik, supaya hubungan kalian yang semula baik-baik aja itu tidak berkonflik hanya karena kamu tidak bisa mengendalikan pikiran negatifmu, hanya karena kamu tidak bisa mengendalikan emosimu. Jadi baik tidak baiknya bulan ini di kehidupan asmaramu untuk teman-teman di tebaran ketiga itu sangat bergantung dari bagaimana kamu mengelola, menangani, dan menghadapi dirimu sendiri. Itu khusus untuk teman-teman di tebaran ketiga. Oke, saya pikir cukup itu untuk reading kali ini. Jadi reading love life bulan Agustus untuk teman-teman sekalian. Jika ada yang kurang jelas atau jika ingin sesi konsultasi privat, silakan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silakan kirim pesan untuk saya di Instagram. Akan saya infokan layanan apa saja yang bisa saya bantu. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir, karena reading ini bersifat general, jadi mungkin akan resonate untuk sebagian orang dan mungkin juga tidak akan resonate bagi sebagian orang yang lain. Oleh karena itu, jika membutuhkan konsultasi privat, silakan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Oke? Mohon maaf kalau ada kekurangannya, silakan diambil baiknya, dibuang buruknya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.